Haleluya Yesus. Pujilah namamu Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, haleluya, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Amin. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Haleluya. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Oh Yesus, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau Tuhan, kami sembah. Oh, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah.
selain puji dan sembah, puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami. Kasih-Mu Yesus, kebaikan-Mu Tuhan, cukup kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Lewat padang, lewat gurun, lewat lembah kekelaman, Engkau tetap setia Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau buang kami, Yesus Tuhan. Haleluya, kami rayakan kesetiaan-Mu saat yang lain pergi, saat orang yang terdekat pergi. Yesus tidak pernah pergi, Tuhan setia di saat baik, di saat kurang baik, bahkan di dalam lembah kekelaman. Tuhan setia, Tuhan setia, kasih karunia-Mu Tuhan. Oh, kasih-Mu telah terbukti saat Kau rentangkan tangan-Mu Tuhan di kayu salib bagi kami, menebus dosa kami Tuhan. Haleluya, juru selamat satu-satunya Tuhan yang hidup, satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat karunia-Mu, buat kesabaran-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya tetap sama, lalu akan sama. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kawan indahnya Tuhan, saya undang kita mengangkat tangan kita dengan penuh ucapan syukur. Kita bawa hati kita kepada Tuhan, karena apa yang Tuhan buat tak dapat kita balas selain pujian, hormat, dan sembah kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, mari kita membawa hidup kita. Mari jangan ada yang berdiam. Apabila memungkinkan, angkat kedua belah tangan dan mulai sembah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Shikira bara bara nanagara la 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 wasi,
Haleluya. Shikira bagaraya la 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 namase. Karabora namashikira karaya la 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 garaya namase. Kirabora namase. Karabora na 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 namase. Kirabora namase. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Shikira barana mara mara gara la 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 wase. Karabora nama gara ya la 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 mase. Karabora nama shikira bara gara ya la 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 wase. Kirabora nama shikira bara mase. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Allah yang mulia yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan. Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus Tuhan. Dengan apa kan ku balas, amin, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas ya Tuhan segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Kami bersyukur, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas, amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Kami bersyukur, ku bersyukur padamu. Dengan apakah kan kami balas selain puji dan sembah bagi nama Yesus, nama Raja di atas segala raja. Segenap hatiku menyembahmu ya Yesusku. Ku bersyukur pada dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Ini hati kami Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan selamanya, selamanya, selamanya kami bersyukur. Oh, dari selamanya sampai selamanya. Haleluya. Bagimulah pujian kami, hormat kami, penyembahan kami. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Selamanya, selamanya Tuhan, selamanya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi Tuhan,
mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Amin Tuhan, haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, mengatasi langit. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu Tuhan, haleluya, yes. Mengatasi langit, mengatasi bumi. Amin, haleluya. Oh, mengatasi bumi. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Tinggikanlah dirimu Yesus, tinggikan dirimu mengatasi langit, mengatasi langit. Oh, kebesaran-Mu, haleluya, haleluya Yesus, yes. Mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu Tuhan Yesus, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. Haleluya, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi langit, mengatasi semua persoalan kami, permasalahan kami, mengatasi semuanya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Karena Engkaulah Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, sumber pengharapan kami. Biar Tuhan, kami boleh dibangun di dalam Engkau. Dan hidup kami Tuhan
boleh didasari oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa kami Tuhan, dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kamu wanita Tuhan sama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Oh Tuhan, di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu kami kan terbang tinggi, melalui segalanya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tidak mau menyerah,
Kau kekuatan, Kau perlindungan bagiku. Yesus, pertolongan dalam segala keadaan. Tiada yang terlalu susah bagimu. Amin Tuhan, kami berserah, kami nantikan Kau Yesus Raja kami. Haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Oh, kami nantikan Engkau Yesus. Haleluya. Kau yang ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Oh Yesus, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, haleluya. Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah Yesus. Haleluya. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah Yesusku, Rajaku. Oh, Yesus memegangku dengan tangan-Mu, dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Oh Tuhan, kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan-Mu, dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku, oh, dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku, haleluya Tuhan, amin, haleluya, kemenangan. Yes Lord, haleluya, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu, haleluya.
Ya Tuhan, amin. Kau yang memegang tangan kaum wanitamu Tuhan. Amin. Yesus, haleluya, haleluya. Kemenangan. Sama-sama katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Haleluya, haleluya. Yes Lord, amin. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku, amin Tuhan, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku. Oh Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan, amin. Haleluya. Tuhan, kami percaya Kau yang memberi kami kemenangan. Hanya Engkau Tuhan. Siang hari ini akan ada pintu-pintu yang terbuka, belenggu-belenggu yang dilepaskan Tuhan, hati-hati yang dibalut Tuhan dan dipulihkan. Engkau memberi kami kemenangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sorakan haleluya. Kami pegikan kemenangan karena Allah kami hari ini melakukan perkara yang besar. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, Jesus, yes Lord, haleluya. Kami telah menang bersamamu Tuhan, amin. Puji Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, sumber pengharapan kami. Amin, puji Tuhan Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya persilahkan bagi yang bertugas membawakan doa syafaat Ibu Desi Laning, saya persilahkan. Allah yang hidup, sungguh kami bersyukur Tuhan. Hati kami meluap dengan ucapan syukur. Sebab perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan setiap kami. Kasih setia-Mu yang besar, kekuatan, pengharapan. Bahkan jalan keluar Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur. Ini setiap kami wanita-wanita Tuhan. Hari ini Tuhan di hadapan-Mu.
Kami berdoa, kami membawa keluarga kami membawa suami kami membawa istri kami, anak-anak kami. Tuhan, orang tua kami yang masih ada di tengah-tengah kami, pelayanan kami, Tuhan, usaha pekerjaan kami bawa di hadapan-Mu. Kami mau bilang tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hari mungkin tidak semakin baik, tapi ini yang menjadi kekuatan kami. Kasih setiamu, kebaikanmu, anugerahmu, kasih karuniamu yang memampukan kami untuk melakukan kehendakmu. Kami berdoa hari ini Tuhan, mari terus Tuhan bicara buat setiap kami, menuntun langkah-langkah kami. Buat kami menghitung hari-hari kami Tuhan, sehingga kami punya hati yang bijaksana. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan, terus beri kekuatan Tuhan untuk mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Engkau adalah jawaban Yesus. Engkau adalah jawaban bagi setiap kami. Berdoa Tuhan Yesus, bagi anak-anak-Mu yang hari ini dalam keadaan tidak baik, yang terbaring sakit, mungkin orang tua kami, mungkin suami kami, mungkin istri kami, mungkin anak-anak kami, saudara-saudara kami berdoa dari tempat ini Tuhan, berdoa memberkati setiap mereka, memberi kekuatan. Kami berdoa biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran mereka. Mereka tidak takut, tapi mereka kuat di dalam Engkau dan percaya sepenuhnya bahwa hidup mereka ada di dalam tangan Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, setiap mereka boleh disembuhkan. Ini doa kami pagi hari ini, Tuhan beri kekuatan. Beri kekuatan Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kami akan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap kami. Kami berlari dan tidak menjadi lesu. Kami berjalan dan tidak menjadi lelah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kekuatan kami, itu Engkau Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk Indonesia dalam masa pandemi, berdoa dari Presiden Jokowi Tuhan Yesus, serta Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan memberikan kekuatan untuk mereka boleh menghadapi setiap krisis ekonomi yang terjadi dalam bangsa ini. Tuhan, kami berdoa supaya keadaan boleh semakin baik. Banyak pasien-pasien COVID yang boleh disembuhkan. Ada penurunan Tuhan Yesus. Kami berdoa, mari Tuhan belas kasihan-Mu memberkati Indonesia Tuhan, sehingga keselamatan boleh terjadi atas Indonesia. Kami terus berdoa Tuhan, biar kemuliaan-Mu dinyatakan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus berdoa Tuhan untuk gembala kami Pastor Timothy Abraham dan Ibu Evelyn, memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu, itu memberi kekuatan, memberikan hikmat, sehingga kami boleh menerima tuntunan daripada hamba-hamba-Mu ini. Tuhan, membawa kami hidup pada kebenaran-kebenaran, memberikan kekuatan, memberikan pengurapan-Mu, kesehatan yang sempurna Tuhan Yesus. Bu Evelyn, Pak Tim, juga anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus berdoa juga untuk Ibu Pendeta Esther Waluyo Tuhan Yesus, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, memberkati hamba-Mu ini Tuhan, dan pengurapan kemampuan Allah boleh menuntun hamba-Mu Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus dan menyerahkan ibadah kami siang hari ini hanya di dalam nama-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku
memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Saya berikan waktu dan tempat kepada Ibu Esther Waluyo. Saya persilahkan. Haleluya, puji Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita semua sudah merasakan hadirat Tuhan, amin. Yang merasakan hadirat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, luar biasa, pagi baik kita boleh bersama-sama. Kalau boleh saya mohon kepada ibu-ibu yang lain, boleh nggak ya kalau buka videonya juga? Mungkin ada yang berkesempatan buka video karena salah satu kekuatan yang Tuhan limpahkan buat seorang pembicara tuh waktu kita bisa bertatap muka juga sih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, terima kasih. Kita tundukkan kepala sebentar ya. Bapak, kami bersama-sama terus mau menikmati hadirat-Mu, kami mau tinggal di dalamnya. Biarlah Tuhan kami mau buka hati kami mau mendengar, kami mau menyimpan firman-Mu agar kami semua dapat melakukannya dengan kasih karunia Roh Kudus yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang memampukan hamba-Mu menyampaikan kebenaran-Mu dengan cara yang dapat dimengerti oleh kami semua. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, bagimu hormat, bagimu kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya bersyukur untuk kesempatan boleh ada di tengah-tengah kita kembali. Pertama kali saya ada pada fellowship ini waktu bulan Mei ya. Jadi mungkin ada yang sudah pernah ketemu, ada juga yang belum. Izinkan saya memperkenalkan diri. Namaku Esther Waluyo. Dari 99 ya. Jadi 22 tahun terakhir saya melayani di Cimahi di bawah penggembalaan di bawah Rayon 2 GBI kita juga, tepatnya di pusat pelatihan pujian penyembahan, doa pujian penyembahan Proskuneo. Ibu-ibu yang kekasih, saya bersyukur sekali bahwa justru di tengah-tengah pandemi seperti ini kita diberi kemudahan untuk berkumpul, kita diberi kemudahan untuk menikmati hadirat Tuhan. Izinkan saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Timothy Abraham dan Ibu Evelyn yang telah mempercayakan kesempatan ini kepada saya pada pagi hari ini. Terima kasih juga Bu Desi yang terus menuntun saya ya dalam segala sesuatu, sangat helpful sekali. Pada pagi siang hari ini saya ingin berbagi dengan kita semua ya mengenai Abigail. Abigail dicatat di dalam satu pasal di 1 Samuel 25. Cukup panjang ya karena satu pasal dan ada 44 ayat. Tapi mungkin nanti nggak semua kita baca karena memang waktu juga tidak memungkinkan. Tapi biarlah kita mau buka hati kita mau lihat kenapa Abigail ya, kepada Abigail dedikasikan satu pasal mengenai hidupnya. Ya, ini berarti cukup penting. Pasal ini sendiri dibuka mengenai berita tentang matinya Samuel, Nabi Tuhan. Nah, kita tahu di pasal sebelumnya ya dikisahkan bagaimana Daud yang terus diburu oleh Saul, raja pada saat itu, walaupun Daud juga merupakan raja yang akan menggantikan Saul, tapi waktunya belum dapat, waktunya belum genap ya. Jadi sementara itu Saul terus memburu Daud dan sebenarnya Daud mendapatkan kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak memakai kesempatan itu karena dia sangat menghormati Saul. Dia takut akan Tuhan. Nah, di
ayat yang pertama demikian kisahnya ya, bahwa Samuel meninggal dunia dan kemudian karena situasinya tidak menguntungkan bagi Daud ya, yang tentunya berharap bahwa Samuel lah menjadi cover, menjadi perlindung bagi dia ya, dia kemudian dikatakan pergi ke padang gurun Paran. Lalu kisahnya berlanjut mengenai Nabal ya. Nabal seorang, kalau zaman sekarang kita sebutnya konglomerat gitu ya. Begitu kaya rayanya, begitu banyak sekali hartanya. Tentu kalau zaman itu ya, di sini dicatat ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Nah, jadi dia punya karyawan yang banyak ya untuk mengurus semuanya. Nah, pada saat itu dia sedang panen. Dia sedang mengadakan pengguntingan bulu domba-dombanya. Dikatakan nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Nah, dicatat di dalam ayatnya yang ketiga 1 Samuel 25 ini, ya, kalau ibu-ibu boleh membuka Alkitab, mungkin ada di HP, mungkin ada Alkitab buku juga, ya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Nah, jadi kita perhatikan bahwa Alkitab mencatat tentang Abigail sebagai wanita yang bijak dan cantik. Ya, kata bijak itu dikemukakan terlebih dahulu, baru kemudian cantik. Siapa yang setuju dengan saya bahwa zaman sekarang ya, kecantikan itu bisa dikatakan over glorified gitu ya, over glorification. Jadi kita punya kecantikan itu mendapatkan porsi yang begitu besar di dalam kehidupan wanita zaman sekarang, khususnya di kota-kota besar ya. Kalau kita perhatikan, kalau produk rambut ya, ada buat akar rambut, ada buat ujung rambut, ada buat batang rambut, ada buat keramasnya, ada buat sesudah keramasnya, ada buat menatanya, ada buat sehari sesudah menatanya, ada banyak sekali khusus cuma buat rambut. Nanti kalau kita pindah ke kuku lain lagi, pindah ke kulit lain lagi ya, skincare zaman sekarang sudah nggak tahu berapa tahap, berapa jenis serum gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa bukannya Alkitab tidak menandai, tidak mengakui kecantikan seseorang, tetapi hal itu tidak ditempatkan lebih daripada kebijaksanaannya. Gal dicatat sebagai wanita yang cantik, tetapi kecantikannya disebutkan sesudah kebijakannya. Dan biarlah ini menjadi catatan khusus buat kita, bahwa sebenarnya yang akan menyelamatkan kita, yang akan membuat kita terus ada di jalan-jalan Tuhan adalah saat kita memiliki kebijakan. Tidak berarti ya, karena Alkitab juga mencatat hal ini, tidak ada yang salah dengan kecantikan, walaupun tentunya kita nggak mau over glorified ya, kita nggak mau membesar-besarkan kecantikan terlalu di luar proporsi yang baik buat kita. Ya, kita tentu mau menekankan bagaimana hikmat Tuhan ada pada kita. Nah, kisahnya berlanjut ya. Waktu Daud mendengar bahwa Nabal itu sedang mengadakan pengguntingan bulu domba, artinya sedang panen ya, maka dia mengirimkan salam kepada Nabal. Dia mengutus 10 orang dan mengirimkan salam ya. Di dalam ayat 6 dikatakan, sampaikanlah salam ini kepadanya, selamat. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Ya, jadi ada tujuan baik yang dikirim oleh Daud. Lalu Daud katakan, aku dengar kamu sekarang lagi gunting bulu domba, artinya kamu sedang panen kan? Boleh nggak kita berbagi? Karena selama ini, selama domba itu dipelihara, kami ada di padang gurun, ya, ada di sekitar gembala-gembalamu, ikut menjaga. Ya, kita tahu situasi zaman dulu itu benar-benar ya masih
barbar, ya. Siapa kuat dia dapat. Jadi perampok, perompak itu sangat banyak, ya, dan semua adu kekuatan. Nah, di sekitar penggembalaan kambing domba Nabal itu, ya, jadi orang-orang Daud ikut menjaga, ya, ikut ada di sekitar mereka sehingga tidak ada kambing dombanya yang hilang. Semua boleh terpelihara dengan baik, ya. Tetapi apa yang menjadi respon dari Nabal, ya? Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-10. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu?" Nah, berarti dia tahu, ya. Dia karena bisa menyebut Daud anak Isai. Tapi dia cara bertanyanya, ya, retorik sekali. Dia bilang, "Siapa ini Daud?" Emangnya dia pikir siapa, kira-kira begitu, ya. Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Jadi sebenarnya Nabal sedang menyindir Daud yang lari daripada Saul, ya. Kita tentu tahu bahwa dia sebagai konglomerat, dia punya hubungan yang baik dengan Saul, ya. Nah, di dalam ayat 11 dia ngomong gini. Ini kira-kira saya jawab dengan bahasa sehari-hari kita, ya, yang mudah dimengerti. Masa aku ambil rotiku, air minumku, hewan bantaianku buat orang-orang yang bekerja untukku, terus aku kasih sama mereka yang aku nggak jelas mereka itu siapa. Emang orang datang dari mana? Kan mereka bukan karyawanku, kira-kira begitu, ya. Jadi akhirnya orang-orang yang dikirim oleh Daud itu kembalilah kepada Daud dan menyampaikan persis seperti apa yang dikatakan Nabal. Dan bangkitlah murka Daud saat itu dan kemudian dia atur barisannya karena dia punya banyak sekali orang. Dikatakan, ya, di dalam firman itu, "Ayo kalian ambil pedang." Ya, dia juga ambil pedangnya sendiri. 400 orang maju bersama-sama dengan dia. Dan sementara itu masih ada 200 orang untuk menjaga barang-barang, ya, menjaga barang-barang yang masih tertinggal. Jadi ada sekitar 600 orang, ya, yang mengikuti Daud saat itu. Tentu 600 orang di padang gurun sebenarnya membutuhkan makanan, ya. Mereka sebenarnya membutuhkan logistik yang tidak sedikit sehingga mereka juga berusaha untuk memberikan pelayanan, yaitu pelayanan keamanan, ya. Nah, sementara Daud menyandang pedang, ya, mau membalas kepada Nabal, ya, dia tidak terima bahwa salamnya ditolak, bahwa permohonannya yang begitu sopan itu ditolak. Dia mengingatkan Nabal akan pelayanan yang telah diberikan oleh anak buahnya. Itu ditolak mentah-mentah, bahkan dengan suatu hinaan, ya. Dan dia kemudian tidak dapat menerima hal itu, dia mau pergi untuk menyerang, menghancurkan seluruh pertahanan Nabal, ya. Nah, dikatakan ada seseorang dari pembantu mereka kemudian lari menjumpai Abigail istri Nabal, ya, dan melaporkan apa yang terjadi, ya. Dia bilang begini, padahal, ya, Daud itu baik, padahal Daud itu dan orang-orangnya benar-benar jaga kita semua, ya. Dialah yang menjamin keamanan kita selama kita ada di padang penggembalaan. Nah, di dalam ayat 17, ya, dikatakan orang ini memberikan suatu advice, suatu nasihat, ya. Oleh sebab itu pikirkanlah nyonya gitu kira-kira, ya. Dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada tuan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Aduh, Nabal ini tuan kita, ini susah diajak bicara. Jadi kira-kira gimana ini gitu, ya. Pembantu ini, ya, menyampaikan kepada Abigail dan kemudian meminta Abigail melakukan sesuatu.
Nah, saya mau mulai dari sini ya, kita mau belajar bagaimana seorang Abigail, kenapa sih dia disebut seorang yang bijak? Kenapa kebijakannya dikatakan tentu diartikan melampaui kecantikannya ya. Saya percaya dia juga adalah seorang yang cantik karena dia juga menikah dengan seorang konglomerat pada saat itu ya. Nah, di dalam ayat 18 ya dikatakan lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue ara, dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Nah, jadi kita lihat ya bagaimana Abigail ya bersegera mengambil suatu tindakan yang sangat baik ya. Nah, saya mau katakan pelajaran pertama yang bisa kita belajar dari seorang Abigail adalah bagaimana dia cukup rendah hati untuk menerima masukan ya dari bawahannya. Menurut pengalaman saya sendiri, hal ini tidak mudah. Saya berharap ya ibu-ibu menemukan hal ini jauh lebih mudah daripada yang saya temukan. Ya, saya belajar banyak dari segala kelemahan dan kesalahan tentunya ya. Saya tadi sampaikan saya ada di sini, saya melayani mulai dari 22 tahun yang lalu. Sebelumnya saya ada di Ambon selama 3 tahun, jadi saya belajar untuk menjadi seorang full timer selama 25 tahun dan bisa dibayangkan ya saya dari usia yang cukup muda dan kedagingannya masih besar gitu ya, egonya masih sangat besar. Jadi waktu ditempatkan menjadi seorang pemimpin gitu, terus kalau ada bawahan yang memberikan nasihat, ada bawahan yang memberikan masukan, sejujurnya tidak mudah bagi saya untuk menerimanya dulu ya. Kalau sekarang saya menemukan bahwa itulah yang terbaik untuk bisa ya mendengarkan orang lain. Saya belajar juga untuk lebih rileks ya, bahwa kalau kita ingat cerita Naaman ya, dia juga mendapatkan satu masukan dari seorang gadis pembantu dari istrinya yang bahkan namanya nggak disebut siapa, sama dengan kisah Abigail ya, pembantu yang menyarankan, memberikan saran kepada dia, memberikan masukan juga namanya nggak disebutkan siapa, berarti bukan orang penting ya. Dalam pengalaman saya hal itu tidak mudah, tapi saya belajar banyak ya bahwa seringkali Tuhan justru menyelamatkan kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang-orang yang ada di bawah kita, orang-orang yang nggak lebih penting dari kita, penting karena semua orang penting sebenarnya ya. Tapi biarlah kita belajar hari ini bahwa menghargai ya, menandai bahwa ada orang-orang yang mungkin yang menurut kita tidak lebih penting dari kita, tapi tetap bisa dipakai Tuhan, dan biarlah kita mau mengenakan kerendahan hati untuk boleh menerima, ya, menerima, mau mendengarkan, mau menerima, ya, apa yang mereka sampaikan. Itu pelajaran pertamanya. Nah, pelajaran keduanya, ya, kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, baik saya. Nah, kemudian dikatakan kan dia siapkan semua makanan, lalu dia kirim, ya. Kemudian dia bawa, ya, dia bawa. Rombongan yang membawa makanan jalan terlebih dulu. Ini sambil saya ceritakan karena kita nggak punya waktu untuk membaca semuanya, ya. Jadi rombongan yang membawa makanan di atas dengan keledai harus berjalan lebih dulu, dia menyusul dari belakang, ya. Nah, sebenarnya keadaan Abigail sebagai istri seorang konglomerat waktu mendengar bahwa ada masalah dengan Daud yang pada saat itu posisinya adalah, ya, seperti kepala gerombolan yang ada di padang gurun, ya. Dia sangat mungkin dia berpikir bahwa saya nyonya besar, siapa Daud? Orang gak jelas di padang gurun. Mungkin itu kalangan-kalangan preman
ya, aduh nggak ada urusan sama saya, itu urusan suami saya. Tetapi dia tidak memakai keadaannya untuk ya membeda-bedakan orang lain. Dia tidak memandang ya orang lain lebih rendah atau lebih tinggi, atau aku cuma mau berurusan dengan orang yang sederajat dengan aku. Ya, saya juga belajar banyak dalam hal ini. Ya, kalau boleh dikatakan, dulu saya cukup minder, ibu-ibu, ya. Saya cukup minder kalau ketemu orang yang jauh lebih pinter, jauh lebih kaya, jauh lebih cantik, ya. Saya merasa minder. Ya, minder itu bahasa Belanda, artinya lebih kecil. Saya merasa nggak ada artinya. Saya merasa lebih kecil, lebih rendah. Tetapi kita mau belajar saat kita belajar lebih dewasa, kita mau belajar bahwa di mata Tuhan gak ada yang lebih rendah, gak ada yang lebih jauh lebih besar. Perkenanan turun waktu kita mau mentaati firman Tuhan. Sesuai janjinya, waktu perintahnya kita lakukan, maka dia juga akan menggenapi janji-janjinya kepada kita. Ya, kita belajar bahwa semua manusia berharga di mata Tuhan. Dan kita nggak perlu minder. Kita juga nggak perlu sombong, ya. Emang dia pikir dia siapa gitu ya. Emang dia nggak tahu saya siapa gitu kan. Kadang-kadang mungkin terbersit tanpa kita sengaja ya, tanpa kita sengaja. Di tempat kami ada satu orang satpam ya, jadi ada kelompok satpam, jadi ada satu orang ini ibu-ibu so akrab banget gitu ya, suka ajak ngobrol, suka ajak ngomong, suka tanya apa kabar, pokoknya berusaha celetuk ini dan celetuk itu. Kalau saya masuk ke area ini ya, kita kan harus buka jendela mobil, lalu sodorkan tangan untuk dites suhu gitu ya. Dan dia berusaha, dari mana Bu? Ibu sehat nggak? Ibu nggak ke Jakarta lagi? Ibu gitu ya. Sempat terbersit gitu. Ini sempat terbersit ya, ini tahun lalu gitu. Aduh, siapa sih ngomong so akrab banget sih gitu ya. Tapi kemudian saya merasa sangat tidak damai sejahtera karena ucapan saya sendiri ya. Dan saya tahu Roh Kudus mengingatkan saya, semua orang berharga, setiap manusia berharga. Semua orang suka waktu kita menyapa mereka dengan baik. Setiap orang suka kepada pribadi kita, Yesus yang di dalam kita, waktu kita menunjukkan kasih kepada mereka. Nah, Abigail mau berurusan dengan Daud, ya. Dia tidak menempatkan dirinya terlalu tinggi, dia datang kepada Daud. Nah, kita lihat tadi bagaimana dia mengirimkan makanan, cukup banyak makanan yang ada pada dia karena memang mereka adalah keluarga konglomerat, ya. Jadi pelajaran ketiga yang kita bisa baca, kita belajar dari Abigail adalah Abigail ya memiliki hati yang mau memberi dan penuh kepedulian. Yang dia ingat bukan sekedar Daud tapi juga orang-orang yang ada pada Daud. Dia punya banyak dan dia mau menjadi saluran kasih Tuhan kepada orang-orang itu. Ibu-ibu yang kekasih, bukankah kita adalah orang-orang yang diberkati? Tentu akan selalu ada kekurangan, ya. Tentu akan ada selalu perasaan kurang. Karena memang hidup itu sebetulnya nggak mahal, tapi gaya hidup itu yang mahal, ya. Dan kita masing-masing mungkin masih punya gaya hidup. Tapi di dalam segala kekurangan kita, waktu kita mau bersyukur, ya, waktu kita mengerti bahwa kitalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dan kita tahu hukum-hukumnya, bahwa waktu kita menabur, ya, maka kita akan menuai. Saya berdoa kiranya kita semua ya, justru di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, seberapa yang kita bisa tabur, ya, kita masih tetap mau menabur. Seberapa yang kita bisa tabur. Di awal-awal, saya ingat di awal-awal dulu,
saya jadi full timer ya. Saya agak kaget waktu itu karena saya nggak tahu bahwa jadi full timer itu pendapatannya ya cukup gitu ya, tapi saya nggak menyangka gitu ya dengan jumlahnya. Jadi mungkin ada seperti persungutan gitu ya. Nah, satu malam saya dibangunkan Tuhan kira-kira jam 10:30 gitu. Saya sudah tidur kurang lebih hampir 1 jam. Tuhan bangunkan, terus Tuhan kasih lihat gitu bahwa satpam di gereja kami itu kedinginan, dia sedang ada di luar kedinginan dan mungkin sekali dia juga kelaparan gitu ya, lapar gitu. Terus Tuhan bilang, setidaknya kamu bisa kasih dia nasi bungkus gitu. Saya bangunkan suami saya, terus saya bilang, yuk kita anterin nasi bungkus. Kalau di Ambon itu namanya nasi kuning gitu ya. Jadi kita pergi ke sana dan kaget sekali satpamnya. Bu, terima kasih kok ibu tahu saya lapar gitu. Dan sejak itu Tuhan selalu ingatkan kepada saya, setidaknya kamu kasih orang yang kecil, dia masih bisa cari makan saat itu. Saya bersyukur sekali dengan pelajaran yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, dalam segala kekurangan kita masih ada orang-orang yang lebih membutuhkan. Dan sebenarnya apa yang mereka butuhkan itu ada pada kita. Biarlah kita berdoa bahwa Tuhan membuka mata kita sehingga kita bisa melihat kelebihan yang ada pada kita dan bisa melihat kebutuhan, kekurangan yang ada pada orang lain sehingga kita selalu diberikan kesempatan untuk menabur. Seberapapun yang namanya menabur nggak harus berlebihan, nggak harus banyak sekali. Tapi mungkin di sekitar kita ada orang-orang yang lapar, ada orang-orang yang membutuhkan sekedar nasi bungkus dan hanya itu yang bisa kita bantu. Tapi bela kita mau membantunya. Kita lanjutkan ya. Kenapa Abigail kemudian memutuskan untuk berusaha menyelesaikan perkara itu dengan Daud ya. Saya melihat bagaimana sebenarnya Abigail melihat permasalahan secara menyeluruh dari berbagai kepentingan. Satu kualitas yang luar biasa di dalam seorang Abigail adalah bahwa dia memiliki pandangan yang objektif, bahwa dia memiliki pandangan yang strategis. Dia mengerti bagaimana panen bulu domba itu tidak akan terjadi kalau Daud dan orang-orangnya tidak ikut menjaga, tidak ikut melindungi kawanan kambing domba mereka. Ya, jadi dia mau mengakui bahwa ada jasa dari Daud, ada fungsi dari Daud, ada kepentingan di sana, ya. Jadi dia mau memberikan itu sesuai porsinya. Seringkali di dalam persoalan-persoalan yang timbul dalam diri kita, ya, serta-merta tanpa kita berpikir panjang, yang paling baik menurut kita adalah bagaimana kita menjadi yang paling benar, ya, dan orang lain adalah pihak yang paling salah, ya. Kita sibuk memikirkan, ya, bagaimana caranya membuktikan bahwa kitalah yang paling benar. Walaupun sebenarnya sesungguhnya dalam setiap persoalan pasti ada bagian kita benar dan kita salah. Ada bagian orang lain benar dan ada bagian yang mungkin dia juga memang salah. Belajar dari Abigail, melihat persoalan secara strategis, bukan kepentingan kita saja, tapi juga kepentingan orang lain. Belajar melihat persoalan secara objektif, tidak menghilangkan apa yang telah dilakukan oleh orang lain, ya. Banyak kali kesempatan dikatakan nila setitik rusak susu sebelanga. Sepanjang masa orang itu baik, ya. Tapi begitu ada kesalahan, terus kita rasanya punya cukup alasan untuk menjauhinya, untuk
memutuskan persahabatan. Tapi biarlah wanita-wanita Allah yang dikasihi oleh Allah di tempat ini, kita mau terus bersahabat. Kita mau terus ya memiliki kasih, karena kasih menutupi pelanggaran. Kita mau melihat segala persoalan secara objektif. Kita mau melihat segala persoalan ya secara proporsional ya. Nah, ini penting karena waktu kita bisa mengabaikan kesalahan demi kesalahan, terlebih kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja ya. Walaupun juga ada yang disengaja. Kalau kita bisa mengabaikan kesalahan-kesalahan kecil ya, maka kita akan mendapatkan banyak sahabat, kita akan selalu mendapatkan pertolongan-pertolongan pada waktunya ya, dan hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Lihat permasalahannya secara proporsional ya. Lihat permasalahannya dan secara strategis. Berikan porsi yang benar, yang baik kepada pihak yang lain. Ya, baik. Nah, kita lihat bagaimana Abigail membawa makanan itu. Dia atur makanan itu berjalan di depan, kemudian dia berjalan di belakang, ya, menaiki keledai, dan kepada suaminya dia tidak memberitahu. Dia bertindak hati-hati. Dia bertindak, ya, dengan nggak bikin suatu kehebohan, dia nggak telepon kiri kanan, memamerkan semua jasa-jasanya. Ya, ini adalah hal yang penting sekali untuk kita belajar. Seringkali ya, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang nggak cocokan, nggak enakan. Yang satu telepon kita, yang satu juga telepon kita gitu ya. Ya, gantian mereka telepon kita, dan kemudian kita belajar, kita berusaha untuk mendamaikan mereka ya. Nah, tapi kadang-kadang di dalam kekanak-kanakan kita ya, kita bangga mungkin karena kita dipakai untuk mendamaikan orang-orang di sekitar kita, dan kemudian kita sedikit bercerita alias memamerkan bahwa karena kita ya, kita yang berjasa sehingga mereka nggak jadi berantem, mereka nggak jadi bertengkar. Abigail nggak lakukan itu. Dia lakukan dengan sangat hati-hati, ya. Dia lakukan dengan tanpa berusaha untuk memamerkan apa yang dia lakukan, ya. Kita lihat di dalam ayat ke-19 itu, dia ngomong, kalian jalan dulu ya, aku jalan belakangan. Dan bahkan suaminya pun dia nggak kasih tahu. Sebetulnya mungkin dia bisa marah, dia bisa ngomel dulu gitu ya. Tapi dia tahu memilah mana yang penting, mana yang harus dikerjakan sekarang, dan mana yang bisa menunggu belakangan. Kita lanjut di dalam pelajaran yang ke-6. Yang kita sudah bahas 5 ya. Saya sebutkan dengan cepat saja. Yang pertama, dia menerima masukan dari bawahannya. Yang kedua, dia nggak memakai kekayaannya untuk membedakan orang lain, ya. Dia tetap menghargai Daud. Yang ketiga, ya, dia bisa melihat dia mau memberi, ya, dia memiliki hati yang memberi. Dan kemudian yang kelima, dia melihat permasalahan itu secara menyeluruh, ya, dan dari berbagai kepentingan. Yang keempat, yang kelima, dia juga bertindak hati-hati. Baik, dengan cepat, ya. Yang keenam, kita lihat bagaimana Abigail akhirnya di tengah jalan ketemu dengan Daud, dan kemudian dia sujud menyembah di kaki Daud, lalu dia bicara dengan baik kepada Daud, ya. Pelajaran ke-6 yang kita boleh belajar adalah dia memposisikan dirinya dengan tepat. Dia mau merendahkan hatinya sehingga akhirnya ada tindakan yang tepat. Ibu-ibu, mari mengerti bahwa tindakan yang tepat tidak mungkin lahir dari hati dan pikiran yang
tidak rendah hati. Jadi kerendahan hati bukan sekedar suatu pameran, ya. Kerendahan hati bukan sekedar suatu atribut, ya, untuk menunjukkan kepada orang lain, ini loh aku orang yang rendah hati. Itu bukan sekedar untuk mencapai suatu kemuliaan, tetapi kerendahan hati, dari hati yang mau merendahkan hatilah justru akan keluar hikmat yang kita perlukan. Jadi sebelum kita tiba pada hikmat, sebelum kita tiba pada tindakan yang tepat, harus ada dulu yang melahirkannya, ya. Dan Roh Kudus bisa berbicara kepada kita waktu kita mau memposisikan diri kita dengan tepat, waktu kita mau merendahkan hati kita. Kenapa iblis diusir dari surga, dari kedudukannya yang tinggi, ya? Dicatat di dalam Yesaya 12 atau 14, ya. Karena dia ingin menyamai Tuhan. Jadi kesombongan ataupun kerendahan hati ini adalah bicara masalah posisi diri. Bagaimana kita memposisikan diri kita. Doa saya biarlah kita semua mau memposisikan diri kita, ya, mendahulukan orang lain, mau menghormati orang lain, menghargai orang lain, mengakui orang lain, siapapun itu, ya. Waktu kita mampu memposisikan diri kita dengan tepat, maka akan lahir tindakan-tindakan yang tepat. Saya nggak cukup punya banyak waktu, tapi ada banyak pengalaman, ya, yang saya syukuri waktu kita mau menempatkan diri dengan tepat, maka akan ada banyak keselamatan yang terjadi. Bulan lalu saya punya 2 orang pembantu, yang satu udah ikut saya 21 tahun, dan karena dia sudah mulai, saya lihat udah mulai lelah gitu, 5 tahun yang lalu saya berikan 1 asisten. Nah bulan lalu mereka berdua ini nggak enakan, terus asistennya datang kepada saya hari Minggu, biasanya mereka libur, ya. Bu, saya berhenti aja. Kenapa? Saya bilang, iya, soalnya nggak enakan sama yang lebih tua gitu, dia bilang. Akhirnya saya katakan, Mbak, jangan. Saya masih membutuhkan pertolongan Mbak di rumah ini. Kan Mbak lihat ya, pekerjaannya cukup banyak. Jadi abaikan, saya bilang, abaikan. Kita mau merendahkan hati, kita mau terus jadi orang yang setia. Saya cukup bicara cukup panjang sama dia, dan akhirnya dia nggak jadi keluar. Saya bersyukur sekali, walaupun saya bukan persoalan yang saya miliki, tetapi waktu kita mengambil tindakan yang tepat, saya mau, pada saat itu saya bersyukur, walaupun saya nggak mempersiapkan, tapi Roh Kudus menuntun untuk saya mengakui kepada pembantu saya bahwa saya membutuhkan kamu, ya, saya sangat ditolong oleh keberadaan kamu, dan akhirnya hal itu membuat persoalannya bisa selesai. Ibu-ibu, ayo kita mau menempatkan diri dengan tepat. Mungkin orang di sekitar kita, mereka juga butuh penghargaan. Ya, mungkin mereka cuman pembantu, mereka cuman orang kecil, ya. Mungkin mereka bikin banyak kesalahan, tapi kita mau menghargai mereka. Sebelum saya lanjutkan, Bu Desi, apakah saya sudah harus berhenti di sini karena saya pikir ada 6 hal yang saya sampaikan, atau boleh lanjut sedikit lagi, Bu? Masih ada kurang lebih 10 menit lagi sih, Ibu. Baik, baik. Puji Tuhan. Ayo ibu-ibu kita belajar terus ya. Nah, pelajaran ke-7 ya, pelajaran ke-7 ya. Kita baca, kita lihat ya, apa yang dikatakan oleh Abigail di dalam ayat yang ke-24, dikatakan dia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini." Ya, jadi dia berhati besar untuk mengambil tanggung jawab.
ya, atas segala persoalan yang terjadi. Kata-katanya ini juga diulang kembali di dalam ayatnya yang ke-28 ya. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini. Ya, dia katakan aku yang ceroboh. Aku yang seharusnya tahu kamu kirim orang untuk meminta makanan. Itu kan makanan urusan aku sebenarnya, ya. Tapi aku nggak tahu kamu kirim orang minta maaf, ya. Jadi ini tanggung jawab saya sebenarnya, ya. Jadi Abigail berhati besar untuk mengambil tanggung jawab atas segala persoalan yang terjadi. Ibu-ibu, nggak ada keluarga yang nggak punya persoalan. Tapi biarlah kita tidak saling menyalahkan, ya. Kita ambil tanggung jawab kita. Kita nggak perlu bilang gara-gara papa sih, ya. Gara-gara anak nomor 1 sih. Gara-gara siapa lagi, ya. Tapi biarlah pada saat kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita tenang, kita membuka hati kita izinkan Roh Kudus meneropong ke dalam hati kita, maka kita bisa melihat dari pandangan Roh Kudus bahwa sebenarnya persoalan itu ada bagian tanggung jawab kita juga. Justru waktu suami saya sudah meninggal dunia tahun lalu, ya. Anak saya tinggal dengan saya yang paling kecil, yang karena yang pertama sudah menikah, ya, punya seorang anak, saya ada cucu 1, dan anak saya yang kedua ini, biasa kita makan bersama, terus ngobrol gitu ya. Ternyata dia ada hal-hal yang disimpan ya, hal-hal yang dia nggak enak terhadap saya gitu. Sebetulnya terhadap saya dan suami saya gitu, ya. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan mengajar saya tidak perlu menyalahkan, tidak perlu saling menyalahkan. Saya kemudian katakan kepada dia, ampuni mama ya Nyo, mama bikin banyak kesalahan dalam segala kebodohan, dalam segala ketidaktahuan, ketidakmengertian. Ada banyak hal yang mama lakukan sehingga kamu harus menanggung akibatnya. Ibu-ibu mungkin bisa bayangkan ya, anak-anak hamba Tuhan itu seringkali mendapatkan perhatian yang minimal gitu ya. Dan saya bersyukur gitu bahwa akhirnya dia boleh tinggal bersama dengan saya dan saya diberi kesempatan oleh Tuhan ya untuk kembali lebih lagi memperhatikan. Akan selalu ada jawaban dari Tuhan. Akan ada selalu jalan keluar yang Tuhan berikan. Tetapi biarlah kita berhenti untuk saling menyalahkan, tapi kita mau ambil tanggung jawab yang kita mau berhati besar untuk mengambil tanggung jawab yang bisa kita lakukan. Ya, pelajaran ke-8. Pada saat berbicara dengan Daud, Abigail mengingatkan kepada Daud ya. Di dalam ayatnya yang ke-30 dia katakan begini, apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel. Maksudnya nanti ya, kelak gitu ya. 31, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Abigail tidak bertindak untuk kepentingannya saja, tetapi dia juga bertindak untuk kepentingan Daud. Dia ingatkan Daud bahwa jangan kamu mau jadi raja. Nanti pada saat kamu diangkat jadi raja, akan ada bagian rakyat yang ada keluarga-keluarga yang membenci kamu. Karena hari ini kamu menumpahkan darah tanpa alasan. Dan kamu jangan sampai kamu nggak jadi raja karena kamu bersalah kepada Tuhan. Yaitu kamu mencari keadilan dengan tanganmu sendiri. Sementara Daud sudah mengambil keputusan untuk melepaskan Saul, tidak membalas kepada Saul. Hari ini dia terpancing untuk membalas kepada Nabal.
akhirnya nanti apa yang dia lakukan kepada Saul menjadi sia-sia. Dia tetap jatuh di dalam dosa, ya mencari keadilan dengan kekuatan sendiri melalui kasusnya dengan Nabal. Ya, dan Abigail mengingatkan hal ini kepada dia. Kita belajar dari Abigail. Dia adalah seseorang yang memegang hukum-hukum Allah dengan sungguh-sungguh. Ibu-ibu yang kekasih, hukum-hukum yang kita kenal bukan untuk diabaikan, bukan untuk diaplikasikan besok, tetapi diaplikasikan hari ini. Kita tahu perihal mengampuni, kita tahu perihal memberi, kita tahu perihal menundukkan diri, kita tahu perihal menyangkal diri, kita tahu perihal memikul salib. Itu bukan agenda buat besok, itu agenda buat hari ini. Apa yang terjadi hari ini, apa yang datang kepada kita hari ini. Ya, di sanalah firman Tuhan harus diaplikasikan. Kita lihat pelajaran yang ke-9. Selesai dengan Daud, akhirnya Daud mengurungkan niatnya untuk membunuh Nabal, menghabiskan Nabal, ya. Abigail pulang, dia lihat suaminya yang baru yang sedang baru panen bulu domba, ya. Dia sedang mengadakan pesta besar, dia riang gembira, mabuk sekali, ya. Dia mengadakan pesta seperti raja-raja dikatakan. Dan saat itu Abigail hanya diam saja. Dia nggak cerita apa-apa, dia hormati suaminya. Dia kasih muka sama suaminya yang sedang mengundang banyak orang berpesta. Ya, suasana yang begitu riang gembira, dia tahan emosinya, dia tahan mulutnya, dia tahan perkataannya. Dan keesokan harinya setelah Nabal bangun, barulah diceritakannya kepada Nabal apa yang terjadi. Ini pelajaran penting saya rasa, ya. Untuk menahan itu ada satu gerakan dari sini, ada satu desakan, ada satu dorongan, ya. Bisa jadi dorongannya dorongan tronton. Kalau pakai mobil mini ngeremnya masih gampang, tapi kalau tronton gitu ya, itu nahannya nggak gampang, ya. Dan cepat atau lambat dalam hidup kita akan mengalami hal-hal seperti ini. Tapi biarlah kita semua mau meminta kepada Tuhan, mau meminta kepada Roh Kudus, ya, untuk kita bisa menahan diri kita, memiliki penguasaan diri. Tentu kita tidak meminta saat halnya berlangsung, tapi mulai hari ini sebelum apa-apa terjadi, biarlah kita terus mohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Tuhan, Engkaulah perisaiku. Tolong aku. Mungkin sekitar kita bilang begini, nggak ada masalah apa-apa kok minta tolong. Nggak ada masalah apa-apa kok minta kekuatan. Buat apa? Besok kita sebutkan lagi. Terus di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita terus ingatkan diri kita sendiri juga bahwa Tuhanlah yang akan kita andalkan. Pada saat masalah itu terjadi, kita akan melihat bagaimana sebenarnya segala sesuatu yang telah tersimpan di dalam bawah sadar kita itu, karena setiap hari kita mengingatkan diri kita, kita memohon kepada Tuhan, itu akan bekerja dengan baik. Kita dapat menahan emosi kita. Pelajaran terakhir, ya. Akhirnya pada saat diceritakan oleh Abigail, dikatakan Nabal itu kaget, dia kena stroke, dan 10 hari sesudah itu dia meninggal dunia, ya. Lalu Daud, singkat cerita, Daud mengirimkan utusan kepada Abigail, meminang Abigail, ya. Sangat bisa dimengerti kalau kita lihat dari sisi politiknya, dari sisi ekonominya, tetapi saya percaya ini adalah penentuan Tuhan, dan dia meminang Abigail untuk menjadi istrinya. Dikatakan kemudian
di dalam ayat 41, lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujud menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu. Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera, menunggang keledainya diiringi 5 orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi istri Daud. Pelajaran terakhir, ini yang ke-10 ya, kita belajar dari Abigail. Apapun yang terjadi, hidup harus berlanjut. Apapun yang menimpa kita, ya, tapi biarlah kita mau terus mengambil langkah untuk membawa hidup kita maju ke depan. Masuk kepada kebaikan-kebaikan Tuhan yang lebih besar lagi yang akan dinyatakannya bagi kita di hari yang mendatang. Ibu-ibu, apapun yang kita alami hari ini, Tuhan mau membawa kita. Tuhan mau terus kita melangkah, percaya, mengimani bahwa Dia nggak pernah tinggalkan kita. Ya, mungkin kita nggak bisa hari ini juga selesai dengan masa lalu. Tapi keputusan kita dimulai hari ini akan membawa kita pada kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik kepada kami. Tuhan, hari ini kami mau katakan, kami butuh hikmat-Mu, kami butuh kekuatan yang daripada-Mu. Ada banyak hal terjadi dalam hidup kami, tapi biarlah Tuhan melalui kebijakan yang kami belajar hari ini dari seorang Abigail, Tuhan. Engkau Allah, Engkau ya Roh Kudus, menaruh hikmat-Mu, menaruh kuat kuasa-Mu di dalam setiap kami hamba-hamba-Mu. Dan kami mau katakan, kami adalah pemenang-pemenang ya Tuhan. Kami dipakai untuk menyelesaikan persoalan. Kami bukan orang-orang yang menjadikan persoalan, tetapi kami justru menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan, berlimpah-limpah kasih setiamu, berlimpah-limpah pertolonganmu. Biar terus kami mau rendahkan hati kami, biar terus kami mau mengandalkan Engkau ya Tuhan, sehingga selalu ada pertolongan bagi kami. Kami terima daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu berkelimpahan bagi kami semua. Biarlah Engkau dapati kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Terima kasih ya Tuhan, bagi-Mu pujian, bagi-Mu hormat, bagi-Mu kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kita boleh sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih, silakan Bu Desi. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Esther Waluyo atas firman Tuhan yang telah boleh disampaikan pada siang hari ini. Sebelum saya menyampaikan pengumuman, izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dari Ibu Evelyn karena beliau tidak bisa hadir pada siang hari ini berkenaan dengan pelayanan ibadah kedukaan dari salah satu anggota jemaat City of Love Church. Pengumuman untuk minggu ini, besok untuk ibadah ITM tepatnya pada tanggal 8 September 2021 akan mulai dibuka pukul 7.45 malam melalui Zoom. Dan yang akan melayani adalah Ibu Pendeta Indri Pardede. Kembali lagi mengundang untuk semua jemaat City of Love Church dan juga semua yang hadir pada hari ini untuk turut serta pada ibadah ITM atau ibadah tengah minggu besok tanggal 8 September 2021 yang akan dimulai pada pukul 7.45 melalui Zoom dan akan dilayani Ibu Pendeta Indri Pardede. Untuk hari Minggu ibadah akan berlangsung secara online, yaitu melalui YouTube, dilayani nanti oleh Evangelis Henny Kristianus. Kembali lagi untuk hari Minggu, Sunday Service akan berlangsung secara online lewat YouTube channel City of Love Church dan akan dilayani oleh Ibu Evangelis Henny Kristianus. Untuk minggu depan, ibadah Woman of Love tanggal 14 September 2021 akan dilayani oleh
Ibu Evangelis Ruth Julia, dan kembali mengundang untuk semua kaum wanitanya Tuhan yang hadir pada siang hari ini, dan juga untuk kaum pria yang ikut turut serta untuk hadir minggu depan. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya undang kembali kita mau angkat satu pujian terlebih dahulu. Haleluya, puji Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami di setiap waktu. Haleluya Yesus, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Amin. Saya mengundang, mari kaum wanita Tuhan, kita katakan, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami Tuhan, kami di setiap waktu. Besar setiamu, oh Tuhan, dan agunglah karyamu, agunglah karyamu Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya Yesus, kami bersyukur padamu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, yang Mari wanita Tuhan, nama Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Agar kami berpikir, berkata-kata, dan bertindak dengan bijaksana sesuai dengan pimpinan-Mu Tuhan. Biar kami boleh menjadi seperti Abigail Tuhan, dan bertindak bijaksana seperti maunya Tuhan. Memberkati Ibu Esther Waluyo Tuhan, memberkati ia dalam pelayanannya, di keluarganya, dalam kehidupannya Tuhan. Agar apa yang ia katakan, apa yang ia pikirkan, apa yang ia perbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semakin hari melangkah, semakin kuat di dalam Kristus. Semua demi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari ibu-ibu, kaum wanita Tuhan dimanapun Anda berada, kita mau mengangkat kedua belah tangan kita. Dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. mari wanita Tuhan dalam Woman of Love, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai bahkan untuk selamanya. Mari semua wanita Tuhan yang dikasih Tuhan dan yang percaya serta diberkati katakan amin. Amin, puji Tuhan. Sampai ketemu di ibadah Woman of Love minggu depan. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan salam sehat selalu.